Perkenalkan, nama saya Aurelia Ramadhani dari kelas 2B. Di sini saya mengambil judul Lingkungan Laut dan Ekologi. Di sini terdapat pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan dangkal bila dibandingkan dengan samudra yang memisahkan daratan dan menjadi habitat berbagai makhluk hidup serta berperan penting dalam siklus air dan iklim bumi. Laut biasanya lebih kecil dan lebih terbatas daripada samudra, tetapi ia tetap merupakan bagian besar dari permukaan bumi yang dipenuhi oleh air. Di sini terdapat habitat laut menurut kedalaman penetrasi cahaya. Nah, itu seperti apa, kita lihat ya guys. Nah, ia terbagi menjadi 3, yaitu zona eufotik atau bisa kita kenal yaitu dengan zona fotik, memiliki kedalaman 0 sampai sekitar 200 meter. Nah, cirinya yaitu cahaya matahari cukup untuk fotosintesis, banyak tumbuhan laut seperti fitoplankton dan rumput laut hidup di sini. Organisme yang hidup di sini biasanya aktif secara visual. Yang kedua yaitu kita memiliki zona dysfotik atau zona twilight, yaitu kedalamannya sekitar 200 hingga 1000 meter. Di sini ciri-cirinya yaitu cahayanya sangat terbatas, tidak cukup untuk fotosintesis. Organisme yang di zona ini memulai beradaptasi dengan cahaya minim atau gelap. Nah, di sini juga terdapat zona afotik atau kedalamannya lebih dari 1000 meter. Di sini kita udah lihat kan, dia memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Jadi otomatis cahaya itu tidak bisa masuk sama sekali. Jadi di sini tuh gelap total. Organisme yang hidup di sini biasanya tergantung pada bahan organik yang turun dari zona atas atau memiliki adaptasi khusus secara bioluminesensi, kemampuan mengeluarkan cahaya. Nah, di sini terdapat pembagian habitat laut menurut secara horizontal. Kita lihat ya. Nah, di sini ada zona intertidal atau zona pasang surut. Terletak di antara garis pasang tertinggi hingga pasang terendah. Ia juga terkena pengaruh pasang surut air laut secara langsung. Habitat bagi berbagai organisme yang tahan terhadap perubahan kondisi seperti kepiting, kerang, serta ganggang. Nah, di sini juga kita memiliki zona neritik. Ya, zona neritik itu apa sih? Nah, yaitu terletak dari zona intertidal hingga batas kedalaman sekitar 200 meter hingga kontinen South. Nah, cahaya matahari masih cukup menembus banyak kehidupan laut seperti ikan, terumbu karang, serta tumbuhan laut lainnya. Nah, ia juga merupakan zona yang kaya akan sumber daya dan keanekaragaman hayati. Di sini ada zona terakhir yaitu zona oseanik atau zona laut lepas, terletak di luar zona neritik, meliputi laut lepas yang lebih dalam. Nah, kedalaman bisa mencapai ribuan meter. Cahaya matahari terbatas atau tidak sampai ke dasar laut. Organisme di sini beradaptasi dengan tekanan tinggi minim cahaya. Kita lanjut. Pembagian lingkungan bentik. Nah, di sini saya mendapatkan ada 6 zona, yaitu zona supralitoral di atas garis pasang tertinggi, hanya terkena di cipratan air. Dan yang kedua itu terdapat zona intertidal antara pasang tertinggi dan terendam bergantian. Yang ketiga yaitu terdapat zona sublitoral dari pasang terendah sampai 2000 meter sampai 200 meter,
banyak cahaya, habitat terumbu karang. Nah, yang keempat tuh terdapat zona batial, yaitu 200 sampai 2000 meter. Cahayanya sangat minim serta suhu rendah. Nah, yang kelima terdapat zona abisal. Zona abisal tuh dari 2000 hingga 6000 meter, gelap, tekanannya tinggi. Nah, yang terakhir itu yang keenam, zona handal, lebih dari 6000 meter di palung laut dengan kondisi yang sangat ekstrim. Di sini terdapat ekologi. Ekologi apa sih? Pengertiannya tuh gimana sih? Nah, ini kita jelaskan ya guys. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk interaksi antara makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat ekologi laut, yaitu apa? Nah, ekologi laut adalah cabang ekologi yang khusus mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungan laut, seperti interaksi antara ikan, tumbuhan laut, plankton, kondisi fisik laut seperti suhu serta arus dan salinitas. Nah, di sini terdapat lingkungan pelagis, adalah wilayah laut di perairan terbuka, mulai dari permukaan sampai kedalaman, tempat hidup organisme seperti ikan dan plankton yang berenang bebas di air. Klasifikasi organisme laut. Nah, di sini kita lihat ya guys. Nih, di sini tuh terdapat beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu plankton. Plankton tuh organisme yang hanyut atau terapung di air laut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fitoplankton, tumbuhan mikro, atau zooplankton, hewan mikro. Nah, di sini kedua tuh terdapat apa? Terdapat nekton, yaitu organisme yang dapat berenang bebas dan aktif di perairan laut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ikan, cumi-cumi, serta paus. Di sini juga terdapat bentos, yaitu organisme yang hidup di dasar laut atau menempel pada dasar. Contohnya seperti terumbu karang, bintang laut, kerang. Terus kayak kemarin saat ekoper kita mendapatkan tutut. Nah, itu bentos juga ya, guys. Nah, di sini terdapat strategi adaptasi morfologi, yaitu dengan tubuh streamline memudahkan berenang. Contohnya seperti ikan tuna. Terus yang kedua itu sirip dan ekor khusus untuk gerakan cepat. Seperti contohnya ikan hiu. Di sini kita tahu ya, ikan hiu tuh kalau berenang tuh sangat cepat. Nah, itu tuh dengan sirip dan ekor khusus. Nah, di sini kamuflase, yaitu menyamar dari musuh. Contohnya gurita. Nah, itu kan kayak dia punya tinta. Nah, jadi dia berkamuflase. Bukan, itu cumi. Nah, kalau gurita tuh kayak dia bisa menyamar. Nah, terus kalau contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya seperti ikan buntal. Ikan buntal yang kita pelajari saat ekoper kemarin. Nah, di situ dia juga memiliki kamuflase. Nah, yang keempat tuh ada cangkang atau duri, yaitu perlindungan. Contohnya seperti kerang, bulu babi. Nah, bulu babi kita tahu ya guys, kalau terkena bulu babi itu sangat sangat bahaya. Sakitnya kita kayaknya nggak bisa nahan deh. Nah, yang kelima tuh terdapat organ khusus seperti tinta atau cahaya, contohnya cumi atau ikan laut dalam. Nah, ini terakhir dari saya ya guys, kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sebutkan atau saya presentasikan tadi yaitu laut adalah ekosistem laut luas dengan berbagai zona. Organisme laut terbagi menjadi plankton, nekton, dan bentos, serta beradaptasi secara morfologi. Nah, habitat laut juga dibedakan menjadi dua, yaitu seperti berdasarkan vertikal, yaitu dari cahaya, horizontal dari pantai ke laut dalam. Nah, itu mencakup lingkungan pelagis dan bentik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.